Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa menunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim yang selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi bagian simpanan terbaik saat nanti kita menghadap Allah Ta'ala, hari yang dikatakan Allah yauma la yanfa'u malun wal banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari saat ketika harta kita sebanyak apapun dan anak laki-laki kita sifat apapun sudah tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini hatinya seorang mukmin yang bertakwa, yang menggerakkan untuk dia beramal saleh. Yang kedua, sekalian, matur nuwun, terima kasih banyak kepada Bapak Takmir yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan waktu kita yang singkat ini bisa sama-sama mengambil faedah, bermanfaat untuk kita semuanya. Yang ketiga, sekalian, insyaallah kita malam hari ini mengambil faedah atau pelajaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat Ansor yang datang pada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Ya Rasulullah, mukmin yang seperti apa sih yang paling utama itu? Wa ayyul mu'min aqyas, dan mukmin yang seperti apa yang paling cerdas? Jawaban Rasulullah SAW sekalian, adapun pertanyaan ayyul mu'min afdal, jawaban Nabi ini ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Adapun pertanyaan ayul mukmin aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi, aktaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Mukmin yang paling cerdas adalah orang yang mereka paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi hari setelah kematiannya. Sekalian, yang pertama, hadis ini memberikan faedah kepada kita. Para sahabat adalah orang-orang yang mereka memiliki semangat untuk selalu bertanya hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan kalau sahabat bertanya, nyuwun ngapunten Bapak sekalian, bukan sekedar untuk koleksi pengetahuan, tapi untuk segera bisa diwujudkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, hadis ini Bapak sekalian memberikan faedah kepada kita bahwa afdaliyah, keutamaan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Orang kafir itu maksudnya juga musyrik ya kafir, musyrikin, musyrik, kafir, munafik, i'tiqadi. Mereka hakikatnya tidak memiliki keutamaan sama sekali di sisi Allah Ta'ala. Seandainya punya keutamaan secara umum di tengah-tengah kehidupan manusia, keutamaan mereka tidak ada harganya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga
Hanya orang-orang yang mereka punya iman yang memiliki keberuntungan yang hakiki. Orang kafir itu soal yang punya kebaikan banyak, sangat banyak. Tetapi kebaikan orang kafir di sisi Allah Ta'ala itu statusnya Allah katakan satu, kasara bin biqi'atin, kayak fata morgana. Kayak fata morgana. Ya sabul dham'anu ma'an, yang orang kausan menyangka itu adalah air yang ngimplah-ngimplah, air yang menjanjikan untuk bisa menghilangkan kausannya. Hatta idza ja'ahu lam yajid usai'an. Tapi ketika dia datangi, dia kejar sampai tempatnya, enggak ada apa-apanya. Alias amal kebaikan orang kafir itu Allah katakan kayak fata morgana, bayangan palsu, dia sangka memberikan manfaat, tapi sama sekali enggak memberikan manfaat apapun. Atau kata Allah, amal-amal kebaikan orang kafir itu seperti habaan mangfura, debu yang berterbangan. Sama sekali juga tidak bisa diambil manfaatnya meskipun saat kelak di hadapan Allah Ta'ala. Secara teori ayatipun itu. Secara praktek di zaman Nabi ada orang namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an itu nyuwun ngapunten super dermawan. Orangnya super dermawan. Dan tentu ini kebaikan yang tidak bisa diingkari oleh manusia. Tapi kata Nabi, ya sampai diriwayatkan, kalau mau ngambil mangkoknya, tumpuan mangkoknya itu harus pakai naik tangga. Karena saking dhuwurnya tumpuan mangkok. Tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Kalau kita kurang jelas tentang siapa itu Ibnu Jud'an, kita kurang begitu dengar atau enggak pernah dengar tentang Ibnu Jud'an, pasti kita sudah dengar semuanya tentang siapa itu Abu Thalib. Abu Thalib itu jasanya kepada Islam, Masya Allah, jasanya kepada Nabi, maksudnya kepada keponakannya, Masya Allah. Dari awal Nabi berdakwah sampai Abu Thalib mati, itu ibaratnya selalu menjadi bemper dakwahnya Nabi, sehingga soal bicara kebaikan Abu Thalib itu kebaikannya sangat banyak. Tapi karena Abu Thalib sampai matinya itu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Thalib min ashabin nar khalidan fiha, termasuk di antara penduduk neraka yang statusnya kekal di dalam neraka walaupun kebaikannya melimpah ruah. Keutamaan itu hanya pada orang mukmin, punya iman, punya keutamaan, enggak punya iman, enggak punya keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, sekalian di hadis di atas, orang mukmin itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Orang itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sehingga ada mukmin yang sempurna imannya, ada mukmin yang kelas imannya itu sangat rendah. Kalau Quran membagi mukmin itu dalam 3 tingkatan. Istilahnya dengan ungkapan Allah, mukmin yang zalimun li nafsi. Dia muslim, mukmin, tapi banyak melakukan kedzaliman terhadap diri sendiri. Kedzalimannya bentuknya apa? Ya kadang meremehkan kewajiban, kadang meninggalkan kewajiban, kadang melakukan yang muharramat, yang hal yang diharamkan Allah, tapi statusnya masih muslim, masih mukmin. Orang yang kayak gini, Bapak sekalian, selama dia punya iman, maka jaminan jannah itu masih melekat, masih merupakan jaminan Allah Ta'ala. Pasti masuk surga. Selama dia tidak musyrik. Selama matinya dia tidak musyrik. Tapi
kemungkinan harus diadab dulu onten. Kalau dia mati, punya dosa besar, belum bertobat, Allah juga belum mengampunkan, maka dia boleh jadi akan diadab dulu, tapi imannya akan menjadi modal untuk dia diselamatkan dari kekalnya neraka, dipindah ke surga, sehingga ada istilah jahannamiyun, mantan jahanam. Orang yang masuknya surga setelah dia diadab di neraka. Ada tingkatan mukmin muktasidun. Orang yang mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah itu dengan istilah muktasid, sederhana atau pertengahan. Rinciannya, mereka sangat perhatian dengan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram, walaupun tidak terlalu perhatian dengan hal-hal yang nawafil atau sunnah. Tapi kelompok ini juga kelompok yang sudah istimewa karena dia meninggalkan muharramat. Dan bahkan kata Sabtu Rasak, ini juga kelompok yang bisa masuk dalam kelompok masuk dakhalal jannah bi ghairi hisabin wal adab. Bisa masuk dalam kelompok masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang super istimewa mukmin itu sabiqun bil khairat. Orang yang mereka tampilan agamanya itu untuk urusan kebaikan itu selalu berusaha untuk terdepan dan selalu berlomba-lomba. Mereka sangat bersegera dalam ini urusan kebaikan. Ini kelompok yang sangat istimewa. Sehingga faedah hadis tadi yang kedua sekalian, mukmin itu dengan nilai imannya bertingkat-tingkat. Sehingga kalau Nabi memberikan tamsil, mukmin kayak pohon korma, mathalul mukmin kamathalin nakhlah, perumpamaan mukmin kayak pohon korma. Pohon korma itu diantara faedahnya, buah kormanya juga memiliki tingkatan-tingkatan. Konten korma yang sekilo umpamanya hanya 10.000. Ada korma 1 kilo sampai 1 juta. Ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana mukmin dengan imannya juga ada yang tingkat ada tingkatan-tingkatannya. Mukmin yang paling utama, mukmin itu semakin sempurna imannya sekalian, adalah mukmin yang semakin sempurna akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Sehingga dalam agama kita, sekalian yang punten, iman itu berbanding lurus dengan akhlak. Semakin sempurna imannya, harusnya semakin bagus akhlaknya. Itu tuntutan. Sehingga orang yang mereka akhlaknya buruk, pasti cerminan imannya yang kurang baik. Walaupun tampilannya kayak mukmin militan, tapi kalau akhlaknya buruk, itu alamat imannya ada cacat. Karena mukmin itu orang yang mereka beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Allah itu zat yang maha sempurna. Allah mencintai akhlak-akhlak yang mulia. Kalau betul-betul imannya itu memang jujur, benar, ngeresep dalam hatinya, dia betul-betul orang yang sangat ingin betul-betul membuktikan dia adalah hamba Allah, sebagaimana Allah maha sempurna dan suka kepada kemuliaan akhlak, dia pasti akan mengusahakan menjadi orang yang akhlaknya bagus. Pasti. Kalau orang kelihatan ibadahnya bagus, akhlaknya jelek, itu pasti ada cacat di dalam imannya. Maka kata Nabi ketika ditanya, ada laporan, ya Rasulullah, ada orang yang mereka terkenal sedekahnya, terkenal salat malamnya, terkenal puasanya. Tapi kalau dengan tetangga itu jelek, Kanjeng Nabi.
Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Artinya kalau memang betul kepada Allah itu bagus, pasti akan menghasilkan akhlak yang bagus. Karena mukmin itu dia ingin cari keridhaan Allah, sehingga apa yang membuat Allah ridha akan dia usahakan serius. Kemudian, Mas kalian, para ulama yang menyampaikan kalau akhlak itu diangkat pembicaraan tentang akhlak itu luas banget, tapi kalau diringkes itu dalam 3 ungkapan. Akhlak mulia itu 1, kaful adha. Orang yang akhlak mulia adalah orang yang mereka berusaha untuk menahan diri dari mengganggu dan menyakiti orang. Secara akhlak, bukan secara agama. Maksudnya bukan secara keyakinan. Kalau Abu Jahal merasa sakit dengan dakwah tauhidnya Nabi, ini bukan masuk yang di situ. Kalau Fir'aun merasa dia jengkel dengan dakwahnya Musa, ini bukan masuk di sini. Maksudnya buruk secara akhlak. Seorang mukmin orang yang berusaha untuk menahan diri dari mengganggu dan menyakiti orang. Ya dengan kalimatnya, dengan perbuatannya, dengan ya tingkah lakunya. Bapak sekalian, Nabi mengajarkan kaidah yang sangat luar biasa. Kalimatnya la darara wala dirara. La darara wala dirara. Yang namanya mukmin itu, namanya muslim itu, dia tidak menimbulkan mara bahaya, tidak menimbulkan madarat, tidak menimbulkan gangguan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Kalau kaidah ini Masya Allah diterapkan dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah ini wujud kehidupan yang sangat luar biasa. Kita secara pribadi jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak diri kita. Termasuk diantaranya segala bentuk maksiat itu kayak racun yang kita telan. Sehingga seorang mukmin dia berusaha untuk menjauhkan dari segala macam bentuk kemaksiatan. Karena dia termasuk mendolimi diri sendiri, menimbulkan madarat. Dia berusaha untuk selalu memikirkan dampak-dampak buruk perbuatannya berkaitan dengan orang lain, sehingga dia betul-betul selalu berpikir jangan sampai perbuatannya menimbulkan madarat bagi orang lain. Berkendaraan di jalan, ya nyuwun ngapunten, tidak, kalau orang Jawa bilang ya-yaan, ya-yaan. Pecicilan, enggak pecicilan, tidak ya-yaan. Sehingga bisa menimbulkan madarat di tengah jalan. Kalau dia membangun rumah, jangan sampai nanti airnya atau comberannya masuk ke ruang ke tetangga. Jangan sampai nanti ganggu tetangga. Maka kalau zaman dulu yang ngapunten, karena masih kampungan, tanahnya segini, pengen buat rumah, ya rumahnya segini. Biar nanti kalau hujan itu ngerojoknya ya bukan di tetangga, tapi ngerojoknya ya masih di tanahnya sendiri. Itu termasuk perhatian. Sehingga jangan sampai menimbulkan gangguan bagi orang lain, termasuk kalau mau ngomong itu dipikir betul. Jangan sampai kalimatnya itu bisa nusuk dan menyakiti orang lain. Maka Nabi ajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau memang betul iman kepada Allah dan akhir, bicara yang baik, kalau enggak bisa diam. Sekalian, 1 kaful adha. Berusaha untuk betul-betul dia tidak menimbulkan madarat. Termasuk sampai nyuwun ngapunten nih, Nabi ngajarkan, jangan sampai muslim itu sekedar punya bau mulut yang enggak enak, itu kemudian dia di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Kalau
Man akala basal, barang siapa yang dia makan bawang atau semisalnya, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat musala kami. Orang terganggu dengan baunya, terganggu. Sehingga di antara yang Nabi sangat suka, yang Nabi sering ini berhias itu, di antaranya dengan atib, yaitu suka parfuman, suka wangian, selalu berusaha untuk tampil wangi. Maka kalau bau mulut yang nggak enak aja itu Nabi mengingatkan, apalagi bau-bau yang semakin ini mengganggu orang. Pemerintah kita ini iklannya sudah pol-polan dunia itu, rokok membunuhmu, itu udah nggak ada lagi yang lebih atas daripada itu. Tapi ya kayak hanya sekedar ungkapan lewat gitu aja. Maka Muslim tidak berusaha untuk tidak mengganggu orang lain, baik dengan segala perkataannya, bau mulutnya, tindakannya. Yang kedua, wabadlun nada, akhlak mulia itu adalah dengan mencurahkan segala upaya yang berkaitan dengan kemanfaatannya untuk manusia. Bisa manfaat dengan hartanya, bisa manfaat dengan ilmunya, bisa manfaat dengan jabatannya, bisa manfaat dengan tenaganya. Sehingga slogannya itu, manfaat apa yang sudah kami berikan kepada orang lain. Sehingga pikirnya bagaimana memberikan manfaat. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mas kalian, iman kita yang ngapunten itu baru betul-betul terasa ngeresep. Iman itu kalau betul-betul ngeresep di dalam hatinya orang, itu tingkatannya. Amal-amal agama itu bukan lagi menjadi beban, tapi ibaratnya kebutuhan dan bahkan merasakan lezatnya. Kita secara umum namanya sholat itu, apalagi qiyamul lail itu ya beban. Susah, beban, berat. Tapi bagi sebagian orang sudah sampai pada tingkatan menikmati. Kalau sholat bisa lama banget. Dan dia sangat menikmati dengan sholatnya. Kalau dia sujud ibaratnya pengennya tidak ngangkat kepalanya dari sujud. Itu dia sangat menikmati. Ada orang kalau sudah berzikir itu sampai bisa panjang banget karena dia menikmati zikir. Kalau baca Quran sampai berjus-jus karena sangat menikmati baca Quran. Yang secara umum orang itu adalah beban. Nah sekalian, termasuk diantaranya adalah ketika kita sudah sampai pada tingkatan yang memberi lebih gembira dari yang diberi, menolong lebih gembira dari yang ditolong, itu dia sudah masuk wilayah menikmati iman. Ada rasa lezatnya keimanan. Dan itu tentu ya harus ada latihan-latihan khusus. Kedua adalah badlun nada. Akhlak yang mulia itu adalah badlun nada. Yang ketiga, wa talaqatul wajah, berusaha untuk selalu memberikan wajah yang menyenangkan kepada orang lain. Ini kesimpulan akhlak yang mulia. Kemudian faedah yang keempat, ketika Nabi ditanya Rasulullah, ayul mukmin aqyas, mukmin yang cerdas itu yang kayak apa sih Nabi? Sekalian, yang namanya cerdas itu kata para ulama, laisal aqil ayya'lamal khaira minasyarr faqat. Yang namanya orang berakal itu bukan sekedar bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Walakinal aqil ayya'lamal khairal khairain wasyarral syarrain.
Tapi yang namanya cerdas itu bisa membedakan yang terbaik di antara yang baik-baik, bisa membedakan yang terburuk di antara yang buruk-buruk, sehingga dia betul-betul namanya cerdas. Di antaranya adalah termasuk pandai, itu bagaimana menyusun prioritas. Mas sekalian, Nabi katakan, ditanya mukmin yang paling cerdas. Artinya di antaranya tidak ada kecerdasan bagi orang kafir dan semisalnya. Walaupun dia ibaratnya profesor, doktor dan seterusnya, itu kalau dia kafir itu tidak ada kecerdasan di sisi Allah Ta'ala. Allah ketika menyebutkan tentang orang yang mereka tidak punya orientasi kampung akhirat, orang-orang kafir, ungkapan Allah, la ya'lamun, mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu alias bodoh. Siapa sih? Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang kalau urusan dunia itu cas-cis-cus, cak-cak, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau untuk urusan akhiratnya, mereka nul, deng sama sekali. Sekalian, orang yang tidak punya orientasi kehidupan akhirat, setinggi apapun cita-citanya tentang dunia, maka mereka bukan orang yang cerdas. Tidak ada kecerdasan bagi orang-orang yang kafir. Kehidupan mereka yang ngapunten kelasnya, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum afdal. Mereka kayak binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Karena hakikat kehidupan itu adalah kehidupan iman, dan hakikat cita-cita yang paling mulia adalah cita-cita kampung akhirat. Nabi ketika menjawab siapa yang cerdas, kata Nabi, ini aktaruhum lil mauti dzikra. Yang paling cerdas adalah orang yang mereka paling banyak mengingat kematian. Sebagian orang, sekalian, ada orang yang antipati kalau sudah bicara masalah yaitu kematian. Katanya kalau pelajaran mengingat mati, yang membuat orang pesimis, orang kemudian apatis, orang kemudian nggak produktif, orang yang kemudian ya kayak kemudian nggak ada semangat hidup. Yang ngapunten itu keliru, sangat keliru. Justru orang yang mereka mengingat kematian itu, kalau dia muslim, itu akan menjadi super produktif. Karena bagi mukmin itu adalah dunia itu tempatnya bekerja, tempatnya beramal, tempatnya mempersiapkan bekal untuk kehidupan kampung akhiratnya, dan dia tahu kematian itu akan memutuskan segala-galanya tentang kehidupan dunia dia, termasuk memutuskan kesempatan beramal. Sehingga sebelum dia kedatangan al-maut, bagaimana dia punya tabungan amal yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Sangat produktif. Kata seorang sahabat, kalau kamu tahu besok itu kiamat, dan sekarang itu pengen tanam kurma, tanam. Lah panennya kapan? Wong besok kiamat. Dalam agama kita tidak ada istilah beramal yang sia-sia, enggak ada. Kita punya Tuhan yang punya nama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu zat yang berterima kasih, yang banyak berterima kasih. Allah itu zat yang banyak mensyukuri amal hamba. Tidak ada amal sekecil kebaikan sekecil apapun, pasti Allah akan syukuri, akan Allah balas asrah 10 kali lipat, ila sabai mi'atim dhifin sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsira sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga justru orang yang paling produktif beramal, orang yang paling banyak mengingat kematian.
Sekalian, Al-Imam Ibnu Taqqa ketika beliau menerangkan kenapa Nabi kok memerintahkan kita aksiru dzikra hatimi ladzat, banyak-banyaklah mengingat penghancur kelezatan yaitu kematian. Kata beliau, man aktsara dzikral maut ukrima bisalah. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, akan Allah muliakan dengan 3 hal. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dengan 3 hal. 1, nasyatul ibadah. Dia akan memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah, dalam beramal. Dan orang yang mereka banyak mengingat kematian itu akan membuat amal-amal yang selalu berkualitas. Nabi ketika memberikan resep cara kita bagaimana sholat yang terbaik, sholat yang paling berkualitas. Bukan adzan, Pak? Udah adzan? 4 menit, 8 menit. Nabi ketika itu apa tadi? Ya, Nabi ketika yaitu mengajari kita beramal yang berkualitas. Kata Nabi, sholli sholatan muwatti. Sholatlah Anda kayak sholatnya orang yang mau mati. Orang yang terakhir sholatnya. Ini sholat terakhir. Orang kalau tahu ini sholat yang terakhir, nggak ada lagi kesempatan sholat berikutnya, itu pasti dia akan menjadikan sholat itu berusaha untuk sholat yang terbaik. Karena nggak ada kesempatan lagi. Nabi mengajarkan kita selalu berusaha untuk supaya beramal itu kayak orang yang mau mati. Sehingga akan berbuat yang terbaik. Kalau setan caranya menyesatkan manusia ditunda-tunda, nanti aja, masih panjang, masih banyak kesempatan, masih bisa besok-besok. Sehingga mukmin itu pasti dia akan menjadi orang yang sangat semangat di dalam ini mengumpulkan amal, karena dia tahu kalau kematian datang tidak lagi memberikan kesempatan kepada siapapun untuk diperpanjang waktunya, dan kematian itu Bapak sekalian datangnya itu sering mendadak sewaktu-waktu, apalagi yang ngapunten akhir zaman itu banyak fenomena al-mautul faja'ah, kematian mendadak. Sehingga sering dibuat terkaget-kaget ketika terima berita lelayu, lu mau bar ngobrol karo aku Ci, iwai bar soko angkringan, baru aja olahraga, baru aja ketawa-ketawa. Banyak orang yang mereka itu habis ketawa-ketawa mati, habis olahraga mati, sedang pesepedaan mati, leren atau istirahat dari olahraga tenis mati. Banyak fenomena kematian mendadak. Apalagi kalau ingat itu, maka mukmin akan betul-betul dia mempersiapkan jangan sampai ada waktunya yang sia-sia, karena waktu dalam agama kita super mahal. Dan waktu itulah modal pokok kita untuk mengumpulkan amal. Sekalian, orang yang tahu harga waktu seperti Ibnu Mas'ud, dia mengatakan mana dimtu ala syai'in kana dabi ala yaumin gharabati samsu naqasa fi ajali walam yasid fi amali. Tidak ada penyesalan yang lebih aku rasakan mendalam melebihi ketika hari itu mataharinya angslop, mataharinya tenggelam, berarti harinya itu berkurang, berarti ajalku berkurang, sedangkan amalku tidak bertambah. Itu orang yang tahu harga waktu itu sangat menjadi penyesalan yang mendalam. Karena nilai kita ada di waktu. Dan ketika orang kehabisan waktu, Bapak sekalian, tidak ada yang diminta kecuali hanya satu. Rabbirji'un la'ali a'malu salihan bima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, aku pengen beramal soleh yang dulu tidak aku lakukan.
Tapi udah terlambat, nyesalnya sudah tidak ada gunanya lagi. Maka mukmin yang mereka banyak ingat mati itu, mereka betul-betul berusaha untuk sedini mungkin persiapan nanti kalau kematian datang mendadak, dia sudah memang punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, ini yang pertama. Mengingat kematian itu, kata kalau Imam Tutaqo, akan membuat orang semangat di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang paling padat amalnya, yang paling berkualitas amalnya, yang paling cepat menyambut surga Allah, orang yang paling banyak mengingat kematian. Tapi kalau kita udah lalai dengan kematian, maka kita ya biasanya teledor dalam mempersiapkan amal. Sesuai masih ada waktu, nanti aja, itu terkena jebakan setan. Yang kedua, sekalian, suratul taubah akan membuat orang segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Tidak nunda-nunda, ini untuk bertobat kepada Allah, jangan sampai kematiannya mendahului taubatnya. Sehingga mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa qana'atul qalbi, yaitu dia akan qana'ah, hatinya akan qana'ah dengan pemberian Allah tentang dunia. Toh seberapa banyaknya pun pemberian Allah tentang dunia, dia tidak, kalau mati akan ditinggal melangkrak semuanya, tinggal hari-hari pertanggungjawaban. Dan dunia itu, Bapak sekalian, yang halal itu akan dihisab. Yang halal itu akan dihisab. Yang haram itu pasti akan diadab. Seandainya harta kita yang kita kumpulkan itu semuanya dengan jalur halal, siap-siap menghadapi hisab yang cukup panjang. Yang Nabi katakan, fuqara dari kalangan mukminin, mereka ada yang sudah mendahului masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya, karena mereka masih sibuk dengan hisab. Sehingga harta kita yang buahnya itu, yang halal akan dihisab, yang haramnya itu akan berhadapan dengan adab. Maka seorang mukmin, bagaimana dia senantiasa berusaha untuk qanaah dan mengambil dunia secukupnya. Kata Nabi, yakfi ahadakum minat dunya kasati raqib. Cukup bagi seorang mukmin itu mengambil dunia kayak bekal orang yang dalam perjalanan, yang penting bagaimana mikirnya itu sampai tempat tujuan selamat sukses. Sehingga orientasinya adalah bagaimana sampai tujuan sukses. Dia tidak akan bermewah-mewahan, bermegah-megahan tentang urusan dunia. Seandainya dunia harus dia pegang, dunia itu jadi kendaraan untuk mengantarkan ke kampung akhirat. Tapi sekalian, rata-rata kita dibuat lalai dengan urusan itu dunia. Adzan dulu, Pak. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar aja, Pak sekalian. Terus kita baru sholat. Orang yang paling cerdas adalah orang yang pertama banyak mengingat kematian. Dan banyak mengingat kematian itu, ya efeknya adalah wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan. Orang yang mereka terbaik, orang paling baik persiapannya untuk menghadapi itu kematian. Sekalian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Wahai hamba Allah, takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda dihimpun kembali menghadap Allah, lalu setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna tanpa ada yang terdolimi sama sekali. Sekalian, ayat ini Allah ingatkan, wahai hamba Allah, takutlah Anda akan datangnya hari saat nanti Anda dihimpun menghadap Allah, yang hari-hari itu
Kalau kita tidak berbekal, sekalian akan menjadi hari yang kata Allah, yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, hari yang membuat hati bergolak, mata manusia terbelalak karena dahsyatnya suasana di hari itu, dan semua yang dia usahakan tentang dunia sudah tidak lagi bermanfaat. Dan tidak ada lagi orang yang bisa dia andalkan dan tidak ada yang peduli dengan dirinya. Hari itu digambarkan Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Hari ketika setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sehingga tidak peduli lagi walaupun dengan orang yang paling dekat dengan kita. Tinggal masing-masing mengandalkan amal yang pernah dia siapkan ketika masih di dunia. Hari itu, Bapak sekalian, seandainya dia bisa menebus kesulitannya itu walaupun dengan tumbal anak kandungnya dan siapapun, akan dia lakukan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladhana sa'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a. Kata Allah, hari itu orang yang dulu di dunia mujrim itu musyrik ya mujrim, kafir ya mujrim, munafik ya mujrim, ahli bid'ah ya mujrim, ahli maksiat ya mujrim, dengan kadarnya berbeda-beda. Semua orang yang mereka mujrim ini punya angan-angan seandainya bisa menebus kesulitan yang dihadapi di hari itu, walaupun dengan harus mengorbankan anak kandungnya sendiri. Bapak sekalian, kita tahu di dunia ini enggak ada orang punya hubungan yang tulus, siap untuk berkorban demi dengan apapun seperti orang tua dengan sang anak. Tapi hari itu orang akan tega untuk walaupun menjadikan anak kandungnya tumbal demi keselamatan dia. Enggak cukup, istrinya dan saudara kami, ya Allah silakan dilemparkan ke jahanam, yang penting aku selamat. Kalau belum cukup, ya Allah, keluarga besarku dulu yang membelaku. Kalau belum cukup, ya Allah, waman fil ardi jami'an, kalau perlu semua penduduk bumi itu dimasukkan ke jahanam, yang penting tsumma yunji, dia selamat. Tapi kata Allah, kalah, udah nggak bisa. Tinggal angan-angan kosong. Innaha ladha, jahanam itu adab yang menyala-nyala. Nasa'at alisyawa, adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, jahanam akan memanggil orang yang dulu di dunia berpaling dari agama. Wa jama'a fa'au'a, dan hidupnya itu hanya mengumpulkan harta terus, tapi enggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Sekalian, itu suasana ketika kita di hadapan Allah, hari-hari yang kita tidak bisa mengandalkan kepada siapapun kecuali tinggal amal yang kita ini, amal yang akan membela kita atau yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Ta'ala. Persiapan kita tentu banyak. Tapi kalau diringkes yang paling utama dan jangan pernah tertinggal, sekalian, diantaranya satu, jadi jangan sampai lupa bekal yang paling pokok, yang pertama, yang utama, tidak boleh ketinggalan adalah bekal tauhid. Bekal tauhid. Karena orang yang mereka mati punya tauhid pasti ahlul jannah, mati nggak punya tauhid pasti ahlul nar. Walaupun ahlul jannah itu tingkatannya ada yang langsung bleng, ada yang pakai dia mampir ke neraka, tapi tauhidnya adalah jaminan pokok dia untuk menjadi ahlul jannah. Sekalian, tauhid niku bukan sekedar hanya percaya sama Allah. Yakin ada Allah, Allah hanya satu, satu-satunya, enggak ada dua, tiganya, enggak
cukup tauhid dengan gitu. Kalau sekedar yakin dengan Allah, iblis yakin dengan Allah. Abu Jahal sangat yakin dengan Allah. Dan nyun ngapunten sekalian, tauhid itu juga tidak sekedar hanya saya sudah beribadah kepada Allah. Kalau hanya sudah beribadah kepada Allah, nyun ngapunten sekalian, orang Quraisy itu dia punya ibadah kepada Allah, haji, tawaf, talbiyah, bahkan wukuf. Tapi haji yang udah kecampuran syirik dan bid'ah. Orang Quraisy itu punya doa. Bahkan kalau dia kejepit masalah, kedesak masalah, doanya itu murni hanya kepada Allah Ta'ala. Orang Quraisy itu punya puasa, punya nadar. Intinya mereka punya ibadah kepada Allah bermacam-macam. Tapi mereka statusnya kafir musyrik itu karena ibadahnya tidak dimurnikan untuk Allah. Masih ada ibadah yang dia berikan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga bentuknya nyun ngapunten, orang musyrikin Quraisy itu bukan orang yang anti Allah, bukan orang yang tidak punya ibadah, bahkan faham Allah, punya ibadah, hanya dia musyrik. Pertanyaannya, syiriknya kayak apa sih? Sekalian, syiriknya orang musyrikin Quraisy itu bukan ketika dia punya sesembahan, keyakinannya sesembahan itu seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, matikan. Mereka tahu ini keyakinannya hanya milik Allah Ta'ala. Tapi ketika mereka menyembah sesembahan itu, bentuknya nyun ngapunten sekalian, yang mereka sembah ini statusnya semata-mata hanya perantara untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Statusnya menjadikan perantara. Sebagian kita kalau datang ke kuburan, khususnya kuburan para wali, di antara mereka itu ada yang ke kuburan aja pakai ngesot, yang ke kuburan itu pakai sujud, sampai minta kepada penghuni kubur. Tapi kalau dikatakan nyembah kubur nggak mau. Saya itu tahu, kalau yang mati ini nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang dikubur ini orang soleh, dekat dengan Allah. Saya ini orang yang glubrut, kotor dengan dosa, nggak mungkin bisa langsung kepada Allah. Kayak kalau mau ke pemimpin, penguasa itu pakai orang dekatnya, maka saya jadikan ya ini orang soleh ini perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Bapak sekalian, kalau begitu memang keyakinannya, minta maaf, itu namanya persis perbuatannya orang-orang musyrikin Quraisy. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jangan pernah kita terjebak dalam syirik. Artinya wajib perhatian kita pertama, bekal utama tidak boleh kita lupa dan harus diperhatikan. Yang paling utama adalah bekal tauhid. Sebelum kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki haji kita, yang pertama kali wajib diperbaiki adalah tauhid, ini kita. Jangan sampai mati dalam keadaan musyrik. Yang kedua sekalian, bekal yang paling utama akhlakul karimah. Akhlak ini punya nilai bobot yang sangat tinggi di hadapan Allah, yang sering kita ini tidak merasa kalau akhlak itu atau amal sosial itu termasuk amal soleh yang sangat berbobot. Kata Nabi, "Ma min syai'in athqalu fi misanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqih." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal dari hamba dari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah?" Amal yang paling Allah cintai itu apa sih Nabi? Nabi nyebutkan 9. Yang menakjubkan itu 9 ini semuanya bicara akhlak, amal sosial. Satu, nyenangkan orang. Yang kedua, menghilangkan kesedihan orang. Yang ketiga, nutup utang. Yang keempat, ngasih makan orang yang lapar. Yang kelima, suka menahan marah.
Yang keenam, memenuhi kebutuhan ini kawannya sampai tuntas. Yang ketujuh, orang yang mereka itu memenuhi kebutuhan saudaranya lebih aku cintai dibandingkan, lebih aku sukai dibandingkan dengan aku iktikaf di Masjid Nabawi, di masjidku sebulan. Iktikaf di Masjid Nabi sebulan. Nabi lebih suka itu mendampingi temannya untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Kemudian orang yang mereka memenuhi kebutuhan saudaranya sampai tuntas, itu kata Nabi, asbatallahu yauma tazulul aqdam. Allah akan kokohkan telapak kakinya saat banyak telapak kaki tergelincir. Ditutup oleh Nabi, inna su'al khuluq, sesungguhnya akhlak yang buruk, yufsidul amal, merusak amal, kayak merusaknya cuka terhadap madu. 9 poin itu semuanya akhlak, amal sosial. Sehingga seorang mukmin yang berusaha untuk menyempurnakan imannya, pasti dia akan sangat perhatian dengan akhlak. Yang terakhir sekalian, yaitu jangan lupa kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Karena tobat itu at-taib kama la dan banlah. Orang yang bertobat itu kayak nggak punya dosa. Dosanya semuanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dan Bapak sekalian minta maaf, kita ini orang yang tidak mungkin lepas dari dosa dan kekurangan dan kelalaian. Sehingga Nabi mengajarkan pada kita, Ibnu Abdullah Ibnu Umar pernah ngitung Nabi itu mengucapkan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Satu majelis itu tidak kurang dari 100 kali. Satu majelis, ini satu dudukan. Ibnu Mas'ud pernah ngutai, Ibnu Umar pernah ngitung Nabi mengucapkan kalimat ini taubat istighfar itu sampai 100 kali. Sekalian, ini poin-poin yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf atas segala kekurangannya, matur nuwun segala perhatiannya. Semoga Allah menjaga kita dengan selalu berusaha untuk punya perhatian dengan agama, dan Allah berikan nikmat istiqamah sampai kita kembali kepada Allah, dipanggil dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada hadiah yang perlu kita bagikan, pertanyaannya gampang-gampang aja. Satu, yang non materi, yang dikatakan a'dhamu ayatin fi kitabillah, yang ayat yang paling agung dalam kitab Allah apa? Monggo. Mana yang jawab, angkat tangan? Di akhwat. Ada enggak, Pak? Mana yang jawab? Iya, Pak. Apa? Oh, ibu-ibu. Dari akhwat. Apa ibu-ibu? Ayat kursi. Ya, ya. Berikutnya, ibu-ibu. Siapa istri Nabi yang paling dicemburui Aisyah? Udah. Ibu-ibu lagi. Ini jatahnya ibu-ibu. Dia kecil-kecil tadi. Berikutnya, siapa putra Nabi yang laki-laki yang meninggal di waktu kecil? Udah pintar semuanya. Sekarang pertanyaannya bapak-bapak materi atau ibu-ibu juga terserah. Pertanyaannya yang pertama, tadi bagaimana hadis yang Nabi sebutkan tentang ditanya siapa yang paling utama, mukmin mana yang paling utama? Ya, Pak. Ahsanuhum khuluqa, ya Pak. Ya udah Pak, udah. Yang kedua, pertanyaan kedua, siapa mukmin yang dikatakan paling cerdas? Enggak Pak. Yang paling banyak ingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Yang terakhir. Tadi diantaranya disebutkan mengingat mati itu punya manfaat yang sangat bagus. Apa diantara faedah mengingat kematian? Ya Pak. Yang kedua, apa Pak? Pertama, membuat rajin ibadah. Kedua, membuat sregep segera bertobat. Yang ketiga, qanaahnya hati.
Pun matur nuwun Bapak sekalian, mugi-mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah